Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah anak-anak P2 atau 12 P2. Ini lagi praktek di lahan belakang, di lahan pembibitan, yaitu membibitkan tanaman kelapa sawit dengan menggunakan polybag yang besar ya. Ini large bag, ukurannya 40. Ini digunakan untuk itu hasilnya, bersama dengan Bu Nur Hamidah, Pak Yube, dan Mas Anwar beserta 18 anak. Semangat, enggak cukup, masih kurang lah. Ini large bag namanya, bukan baby bag, dengan ukuran 40 cm. Ini anak-anak lagi memasukkan tanah dalam polybag besar atau large bag yang tanahnya adalah campuran dari pupuk kandang yang sudah matang dan tanah topsoil. Atau tanah topsoil, tanah yang memang gembur ya, untuk digunakan sebagai bahan tanam untuk pembibitan. Ini diisi large bagnya besar, ukurannya adalah 40 x 40 x 40 cm. Ini diisi satu-satu. Tadi setelah perbandingannya 1:1 antara tanah dan pupuk kandang, ditambah SP36 atau TSP atau SP27 untuk pupuk dasar dalam pembibitan tanaman kelapa sawit. Karena ini langsung large bag, berarti ini adalah satu tahap ya. Ini anak-anak berjibaku untuk terus mengisi satu persatu large bag. Dan sementara anak yang lain adalah membuka dan melipat ke bawah. Agar tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau misalnya kena hujan atau disiram, itu tidak nekuk ya, bahasa Jawanya itu ya, tetap terlipat. Nah, terus diisi menggunakan cangkul, dan dua anak bekerja sama, ada yang mengisi, ada yang merapikan. Ini adalah anak-anak kelas 12 ya, kelas 12 produksi dan pengelolaan perkebunan SMKS Temanggung, itu SMK Pusat Keunggulan ya. Jadi SMK Keunggulan yang dari Temanggung ini adalah perkebunan ya. Jadi perkebunan nanti mengisi ceruk-ceruk lowongan pekerjaan yang ada di kebun. Jadi ini adalah dididik menjadi para mandor yang nantinya akan bekerja di perusahaan perkebunan. Nah, ini salah satunya adalah kelapa sawit ya. Tadi perkebunannya bisa perkebunan karet, bisa kopi, kakao, atau kelapa sawit itu sendiri, dan juga bisa juga di lowongan-lowongan yang lain itu, karena memang dipersiapkan untuk seperti itu. Jadi bisa bekerja, bisa berwirausaha, dan juga bisa melanjutkan. Nah, ini masih terus berjibaku mengisi dengan tanah yang dicampur tadi antara SP, tanah, dan pupuk kandang yang sudah matang ya. Usahakan sudah matang. Kenapa? Karena kalau tidak matang bisa digunakan sebagai inang atau inang hama atau penyakit yang nantinya akan merugikan tanaman atau pembibitan itu sendiri, karena memang tanamannya masih kecil ya. Jadi untuk kekuatan untuk menahan hama dan penyakit itu belum seperti kalau tanaman sudah besar ya. Ini terus masih mengisi, anak-anak semangat, karena ini memang belajar sambil melakukan, jadi langsung melakukan, diberi teori sedikit, diberi pengarahan, langsung melakukan dengan praktek. Jadi learning by doing yang dilakukan di lahan pembibitan di belakang SMKS Temanggung. Oke, ini lihat aksi mereka ya. Ini ya, anak-anak terus ini campur lagi, karena sudah habis dicampur lagi antara pupuk kandang, tanah topsoil, dan juga SP yang sudah sini, terus dicampur sampai campur jadi satu, sehingga dalam satu polybag itu betul-betul campurannya rata, sehingga tidak ada yang kebanyakan atau kekurangan ya. Ini karena ini digunakan untuk jangka panjang. Jadi bibit adalah
sesuatu yang sangat penting, sangat urgen, karena ketika bibitnya tidak bagus nanti dalam pelaksanaan budidaya itu juga kurang produktif atau produktivitasnya tidak bagus ya, karena ini adalah tahunan, sehingga harus betul-betul direncanakan dengan baik beberapa tahun yang akan datang, karena ini kelapa sawit itu sekitar umurnya sampai 30 sampai 35 tahun ya. Jadi karena memang tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak, ini terus mengisi satu persatu diisi polybagnya. Ini satu anak itu cuman dikasih jatah 2 sampai 3 tanaman ya, atau 2 atau 3 polybag. Ini terus mengisi dan mengisi nih. Ini ada yang sambil mencampur, ada yang membantu atau bekerja sama, namanya kolaborasi dalam sebuah pembelajaran. Jadi tidak ada namanya kompetisi, tapi kolaborasi untuk sebuah tujuan yang sama ya. Ini terus menerus diisi sambil dirapikan, ambil juga yang terus diangkat, diletakkan di tempat yang sudah dibersihkan lahan pembibitan di sini ya. Ini hasilnya yang sudah diletakkan. Ini hasilnya polybag besar yang nantinya akan tanami bibit tanaman kelapa sawit. Ini polybagnya, ini sudah tertata rapi. Ada itu juga. Ini sekarang dilubangi dan ditanami bibit polybag. Karena ini sifatnya masih belajar, jadi menggunakan bibit yang ada, yang tersedia di sekolah lah ya. Ini adalah bibit yang tersedia di sekolah, yang di sekolah sudah ada tanaman kelapa sawit atau pohon induknya. Ini sambil dilubangi, dan jangan lupa kalau menanam tidak boleh akarnya itu nekuk ya, bahasa Jawanya ya. Tuh, karena nanti kalau misalnya seperti itu nanti pertumbuhannya tidak maksimal. Terus ditanami satu-satu. Ini memang ini bibit kelapa sawit ya. Tanami satu-satu. Nah, setelah tadinya sebelum ditanam adalah dikocor air agar lembab, dan perlu dijaga kelembabannya. Agar apa? Agar bibit ini tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, bernas, dan nantinya beberapa bulan lagi siap untuk ditanam, siap untuk dipindah tanamkan. Jadi umurnya adalah yang ideal adalah 12 sampai 14 bulan setelah bibit disemai ya, dan sudah siap untuk hidup di alam bebas atau hidup di lahan yang terbuka. Karena kalau kelapa itu enggak ada penaungnya sama sekali, jadi betul-betul terbuka, tidak ada penaungnya, sehingga dibutuhkan bibit yang betul-betul sudah siap untuk dipindah tanamkan. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen ya, biar terus berkembang konten ini.